Shalom, selamat malam. Kami dari Jakarta City Care senang bisa berjumpa kembali dengan Sobat Prestasi dan pemirsa Webel TV yang dicintai oleh Tuhan. Tengah jam ke depan ini saya pelayan Tuhan Arasia Haan akan menemani Sobat Prestasi dalam mempelajari firman Tuhan, menggali firman Tuhan dengan tujuan agar kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita berdoa sejenak. Bagi Tuhan segala kepujian, kemuliaan, dan kejayaan. Hormat kami kepada Tuhan, kami meminta berkatilah siaran malam ini dari awal sampai pada tamatnya. Untuk kemuliaan-Mu Tuhan, berkatilah acara malam hari ini. Dalam nama Yesus. Amin. Sobat Prestasi dan pemirsa Webel TV yang dicintai oleh Tuhan, senang bisa berjumpa malam hari ini dalam acara Dia Buka Jalan Saat Tiada Jalan. Tema firman Tuhan yang akan kami sampaikan untuk kita di malam hari ini adalah Resurrection of Faith. Maksud tujuan kita mempelajari topik ini adalah agar setiap kita boleh mengembangkan iman kita. Kalau kita punya Alkitab, mari kita ambil Alkitab kita. Kita siapkan juga catatan kita. Kami terus mendorong dari studio ini, setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita belajar untuk mencatatnya dengan tujuan agar kita lebih mudah dapat mengulanginya. Kami percaya kebiasaan kita adalah masa depan kita. Untuk mendasari tema khotbah kita di malam hari ini, kami mengajak kita membuka 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-9. Bukalah Alkitab kita, kami akan membacakannya. Demikian firman Tuhan. 1 Petrus 5 ayat yang ke-9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Sebegitu jauh pembacaan firman Tuhan buat kita malam hari ini. Yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Resurrection of Faith, itulah tema atau judul untuk khotbah kita malam hari ini. Sebagai pendahuluan kami ingin menyampaikan, waktu kita berkata saya percaya Tuhan Yesus, itu merupakan keputusan yang paling tepat yang pernah kita ambil sepanjang kita hidup. Kalau kita masih ada di dalam dunia, belum dipanggil Tuhan ke sorga, tidak ada tuntunan yang paling sempurna bagi kita untuk membangun iman kita dan menuntun iman kita kecuali firman Tuhan. Karena itu kami mengajak bagi kita yang sudah percaya pada Yesus, kami mau mendorong kita milikilah Alkitab. Karena kita percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Kalau kita sudah memilikinya, bangunlah disiplin rohani, bacalah setiap hari. Kalau ini kita lakukan dengan baik, 3 hal yang terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, pengenalan kita pada Yesus semakin dalam. Yang kedua, iman kita akan terurus dengan baik. Yang ketiga, kita mengerti kehendak Allah untuk setiap kita. Nah, salah satu kehendak Allah untuk setiap kita, Allah ingin supaya setiap kita mengalami kebangkitan iman. Supaya melalui iman kita, saudara dan saya boleh mengalami janji-janji Tuhan di dalam kehidupan ini. Resurrection of Faith, itulah tema atau judul khotbah kita untuk malam hari ini. Ada 4 hal yang kami mau bagikan, khususnya tentang tema kita di malam hari ini. Iman tidak kelihatan, tapi iman itu ada. Andai kata saudara dan saya cakap dalam mengurusnya,
Andai kata saudara dan saya mau melatihnya, andai kata saudara dan saya mau mengembangkannya, kami percaya hari-hari kita menjadi hari-hari yang penuh dinamika. Itu yang membuat kekristenan kita jadi maju. Itu yang membuat kekristenan kita jadi bergairah. Karena itu tema ini jadi penting, supaya setiap kita jadi Kristen yang dinamis, yang boleh mengalami janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang pertama yang kami mau sampaikan buat kita, resurrection of faith, iman adalah alat. Apa artinya iman adalah alat? Kita manusia punya keterbatasan. Kita cuma bisa 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 4, 8. Haleluya. Tapi dengan imanmu, saudara dan saya akan melihat yang tidak mungkin jadi mungkin, yang tidak ada akan menjadi ada. Haleluya. Oleh karena itu kami mau mengajak kita, kembangkan iman kita, urus iman kita, latih iman kita, sehingga hari-hari yang masih gelap ini, hari-hari yang sulit yang ada di depan kita, bukan hari-hari yang menjenuhkan, tapi menjadi satu pelatihan bagi kita, sehingga saudara dan saya terus naik, dan saudara dan saya akan mengalami janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Iman adalah alat. Alat untuk apa? Alat untuk meraih janji Tuhan. Haleluya. Semua kita punya keterbatasan. Haleluya. Tapi dikala saudara dan saya mau mempraktekkan iman yang Tuhan anugerahkan kepada kita, kami percaya saudara dan saya akan mengalami janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada 3 sumber iman. Yang pertama, iman sumbernya adalah Tuhan. Para murid berkata, Tuhan tambahkanlah iman kami. Yang kedua, sumber iman adalah firman Tuhan. Kita bisa dapatkan iman waktu kita membaca, mendengar firman Tuhan. Yang ketiga, iman kita bisa dapatkan dari hasil impartasi, hasil penularan. Iman dapat ditularkan. Nah, yang mau kami tekankan buat kita, mari kita praktekkan ini dalam kehidupan kita. Kalau iman adalah alat, kami mau katakan, makin rajin kita menggunakannya, saudara dan saya semakin mahir. Haleluya. Kalau kita gagal, itu biasa. Kegagalan bukan kiamat. Yang tidak boleh adalah tetap tinggal dalam kegagalan. Karena itu praktekkan kebenaran ini. Saudara dan saya harus mau mempraktekannya. Ada harga yang harus kita bayar. Tapi kalau saudara dan saya terus mau menggunakannya, Tuhan yang besar bukan cerita, tapi itu nyata dalam kehidupan kita. Alkitab katakan orang benar akan hidup oleh imannya. Oleh karena itu kami mau mengajak kita, haleluya, praktekkanlah kebenaran ini. Saya nggak bisa ambil lampu yang ada di atas saya ini. Nggak bisa. Kalau saya nggak bisa mengambilnya, bukan berarti ada kutuk dalam hidup saya. Tapi itulah saya. Apa artinya itulah saya? Saya manusia, punya kekurangan. Tapi kalau ada alat yang menolong saya, misalnya bangku atau tangga, dengan mudah saya bisa mengambil lampu itu. Dan kami mau tegaskan, resurrection of faith, ya, iman itu alat. Alat untuk apa? Meraih janji Tuhan. Nah, mari kita rajin menggunakannya. Mari kita rajin mempraktekannya. Waktu kita menggunakan 1 kali gagal, coba lagi. Kalau kita mau mempraktekannya, kami percaya
Perjalanan kehidupan kita menjadi berbeda. Kita akan penuh dinamika. Orang benar akan hidup oleh iman. Dan saudara dan saya akan melihat dari satu kemuliaan kita masuk kepada kemuliaan yang lebih lagi. Karena Tuhan tidak mungkin ingkar janji, Dia akan menggenapkan janjinya bagi setiap kita. Karena itu kami tantang kita. Di hari-hari yang sulit, di mana banyak orang hari-hari ini mengeluh, menggerutu. Hari-hari ini justru kami mau ajak kita. Ayo, praktekkan iman kita, latih iman kita, gunakan iman kita. Kalau ini yang kita lakukan, kami percaya, saudara dan saya justru akan bersemangat di hari-hari yang semakin tidak pasti ini. Kami tahu menunggu adalah pekerjaan yang paling membosankan. Ada banyak orang hari-hari ini teriak-teriak. Dia katakan, kapan ini masalah selesai? Kami mau katakan daripada saudara terus demikian. Dan kami pastikan kalau itu kita lakukan, itu kosnya besar. Akan terjadi kemerosotan dalam kehidupan kita. Sebaiknya saudara dan saya terapkan kebenaran ini. Kalau ini yang kita lakukan, kami percaya saudara dan saya akan melihat Tuhan yang besar, bukan cerita, tapi itu nyata dalam perjalanan kehidupan kita. Bagi kita yang percaya pada Yesus, kesulitan masalah bukan malapetaka, tapi kesulitan masalah justru kesempatan saudara dan saya menerapkan iman kita, menggunakan iman kita, sehingga saudara dan saya akan mengalami janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak menepati janji itu dosa, dan Tuhan tidak mungkin berdosa karena Dia setia dalam firman-Nya. Apa yang Dia firmankan akan Dia lakukan sempurna dan segera. Jadi resurrection of faith, yang pertama, iman adalah alat untuk meraih janji-janji Tuhan. Dalam Alkitab kita, dalam Galatia 3 ayat 29 dikatakan, barang siapa milik Kristus, dia adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji-janji Allah itu. Ambillah melalui iman saudara dan saya, sehingga kita boleh mengalami Tuhan yang besar bukan cerita, tapi itu nyata dalam perjalanan kehidupan kita dan hari-hari kita ke depan ini. Yang kedua, iman bukan hanya alat, tapi iman adalah pegangan. Kita hidup dalam dunia yang semakin licin, banyak orang tergelincir. Tapi percaya atau tidak, semakin kuat pegangan kita, kami pastikan semakin berani kita melangkah. Dan kami pastikan iman adalah pegangan. Haleluya. Kalau itu kebenarannya, mari kita urus iman kita. Haleluya. Tadi kami katakan kita bisa dapatkan iman waktu kita dengar firman. Kalau itu rahasianya, mari kita berikan diri kita untuk kebenaran ini. Haleluya, sehingga saudara dan saya akan bisa menjalani hari-hari kita dengan pasti, karena Tuhan tidak mungkin berdusta untuk setiap kita. Langit dan bumi boleh lenyap, tapi firman Tuhan itu kekal adanya. Tuhan bukanlah manusia sehingga Dia berdusta. Apa yang Dia firmankan akan Dia lakukan sempurna dan segera. Resurrection of faith. Iman adalah alat. Iman adalah pegangan. Kalau iman adalah pegangan, ayo perkuat pegangan kita, sehingga saudara dan saya bisa menjalani kehidupan ini dengan pasti, tanpa takut, karena kita percaya Tuhan iya dan amin. Apa yang Dia firmankan akan Dia lakukan sempurna dan segera. Haleluya. Kalau saudara dan saya gagal kemarin, nggak harus gagal untuk besok. Haleluya. Mungkin kita berkata, Pak, tapi saya takut. Ya, itu masalahnya. Ada banyak orang trauma. Tapi kami pastikan masa depan kita tidak ditentukan oleh masa lalu kita, tapi masa depan kita ada di tangan Tuhan.
Firman Tuhan terdiri dari hukum dan janji. Lakukan hukumnya, kita akan dapatkan janjinya. Itu pegangan. Contohnya, Alkitab katakan sungguh besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Hukumnya apa? Percaya. Janjinya apa? Hidup yang kekal. Contoh lain, Alkitab katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Hukumnya apa? Cari dahulu kerajaan Allah. Janjinya apa? Semua akan ditambahkan. Mungkin saudara dan saya berkata, Pak, pasti tidak. Alkitab bilang orang bimbang tidak pernah atau tidak mungkin mendapatkan sesuatu daripada Tuhan. Pegang. Haleluya. Jadi kami mau katakan, resurrection of faith yang kedua yang perlu saudara dan saya ketahui, bahwa selain iman adalah alat-alat untuk meraih janji Tuhan, iman juga pegangan. Jadi peganglah apa yang Tuhan katakan. Berdirilah di atas kemenangan yang Yesus sudah kerjakan. Sepanjang saudara dan saya mau berpegang dengan apa yang Tuhan katakan, langit dan bumi lenyap, tapi firman Tuhan itu kekal adanya. Di dalam dunia tidak ada kepastian, tapi dalam Tuhan ada kepastian. Kalau Tuhan sudah berfirman, Dia pasti melaksanakannya. Pegang. Semakin kuat pegangan kita, semakin berani kita melangkah. Dan kami mau katakan, lakukan ini dalam hidup kita, sehingga saudara dan saya akan berdampak, sehingga kita menjadi kesaksian, sehingga kita menjadi teladan, sehingga saudara dan saya sungguh-sungguh akan memuliakan akan Yesus. Kalau Yesus ditinggikan, Dia akan menarik orang datang kepadanya. Yang ketiga yang kami mau tekankan buat kita, resurrection of faith, bahwa iman adalah senjata. Haleluya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Alkitab katakan, apa yang kita ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kita lepaskan di sorga akan terlepas di bumi. Kami mau tekankan buat kita. Haleluya. Iman itu senjata. Gunakan itu. Banyak kali sudah lama kita jadi orang Kristen, tapi yang menjadi masalah, apa yang terjadi, kita tidak pernah mau bertindak. Haleluya. Peperangan yang paling hebat bukan di Timur Tengah. Peperangan yang paling hebat adalah dalam pikiran dan hati kita. Setiap kali kita dengar firman, terjadi peperangan, benar atau tidak, benar atau tidak. Kami mau katakan, jatuhkan pilihan, setujulah dengan apa yang Tuhan katakan. Ayo eksekusi, praktekkan apa yang Tuhan katakan. Iya, kalau ini kita lakukan bersama Yesus, kita bisa, bersama Yesus kita mampu, bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Jadi iman itu senjata. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Mungkin saudara dan saya bertanya, Pak Ara, bagaimana cara kerjanya iman? Untuk melawan tipu muslihat iblis, untuk melawan sakit penyakit, untuk melawan persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Kami mau katakan, katakan apa yang Tuhan katakan. Jangan katakan apa yang Tuhan tidak katakan. Jadi iman timbul dari pendengaran. Tapi cara kerjanya iman, ya kami mau katakan iman yang ada dalam bentuk firman yang ada dalam hati kita, kita keluarkan dengan perkataan kita. Itu merupakan cara kerja iman yang menghancurkan kubu pertahanan daripada si iblis. Iman bukan perasaan. Perasaan bukan iman. Haleluya. Kalau ini kita lakukan, nama Tuhan akan dipermuliakan. Jangan mau didikte oleh dunia.
Hidup kita tidak ditentukan oleh apa yang dunia katakan, tapi hidup kita ditentukan oleh apa yang Tuhan katakan. Hidupmu, hidupku tidak ditentukan oleh apa yang dunia katakan, tapi hidup kita ditentukan oleh apa yang Tuhan katakan. Terima apa yang Tuhan katakan, katakan apa yang Tuhan katakan, declare apa yang kau percaya. Kalau itu yang kita alami bersama Yesus, kita lebih daripada pemenang. Mulai hari ini, setiap hari bangun pagi, katakan apa yang Tuhan katakan tentang keluargamu. Jangan katakan apa yang Tuhan tidak katakan. Katakan apa yang Tuhan katakan tentang kesehatanmu. Jangan katakan apa yang Tuhan tidak katakan. Katakan apa yang Tuhan katakan tentang pelayananmu. Jangan katakan apa yang Tuhan tidak katakan. Katakan apa yang Tuhan katakan tentang masa depanmu. Jangan katakan apa yang Tuhan tidak katakan. Katakan apa yang Tuhan katakan tentang keuanganmu. Jangan katakan apa yang Tuhan tidak katakan. Haleluya. Mungkin saudara dan saya sedang sakit. Iman itu senjata. Gunakan imanmu. Katakan apa yang Tuhan katakan. Tuhan katakan tubuh kita bait Allah, rumah Roh Kudus, tempat kediaman Tuhan yang hidup. Tidak ada hak iblis dalam kehidupan kita. 100% Tuhan sudah bayar kita lunas. Terima apa yang Tuhan katakan. Tuhan katakan oleh bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan. Kalau itu yang kita lakukan, kami percaya saudara dan saya akan melihat ada terobosan dalam kehidupan kita. Yang terakhir, restoration of faith. Iman adalah filter. Apa artinya filter? Saringan. Haleluya. Kalau iman adalah filter saringan, dia perlu ada dalam kehidupan kita, dia perlu ada dalam keluarga kita. Supaya apa? Supaya ada kemurnian dalam hidup kita dan keluarga kita. Kita terlalu percaya kalau keluarga kita baik, gereja kita akan baik. Kalau gereja kita baik, kota kita akan baik. Kalau kota kita baik, bangsa kita akan baik. Kita nggak tahu caranya bagaimana menolong bangsa ini. Tapi dengan masing-masing kita mengurus iman kita, diri kita, keluarga kita. Saudara dan saya akan melihat gelombang kuasa Tuhan akan bergerak. Yang benar akan semakin nyata. Kemuliaan Tuhan akan semakin dinyatakan. Karena itu kami mau katakan iman yang Tuhan kehendaki, yang perlu ada dalam hidup kita. Kita perlu tahu restoration of faith. Yang keempat, iman adalah filter. Kembangkan itu dalam kehidupan kita, sehingga tetap ada kemurnian dalam kehidupan kita. Karena itu kami mau ajak kita, rajinlah baca firman, rajinlah merenungkannya, sehingga saudara dan saya kalau ada apa-apa kita kembalikan kepada firman. Karena Alkitab katakan ujilah segala sesuatu, peganglah yang baik. Haleluya. Kalau kekristenan kita demikian, kami percaya saudara dan saya tidak jadi Kristen yang biasa-biasa, tapi kita jadi Kristen yang menjadi berdampak dimanapun kita ditempatkan Tuhan. Dan teristimewa Yesus Kristus Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan dalam kehidupan kita. Dan kita percaya kalau Yesus ditinggikan, dia akan menarik orang datang kepadanya. Kami simpulkan firman Tuhan untuk kita di malam hari ini. Resurrection of faith. Kebangkitan iman. Ini saatnya iman kita tidak pasif, tidak bertahan, hanya menunggu mati masuk surga. Tapi kita mau menggunakan iman kita sementara kita ada di dalam dunia. Karena Alkitab katakan orang benar akan hidup oleh iman. Ada 4 hal yang kami mau ulangi tentang resurrection of faith. Ingat saja, iman itu alat, iman itu pegangan, iman itu senjata. Tapi iman juga berfungsi sebagai filter. Lakukan itu sehingga kekristenan kita bergairah, penuh dinamika, dan kita optimis karena Tuhan tidak mungkin ingkar janji. Bersama Yesus kita bisa. Haleluya. Amin.
Kita sudah dengar firman Tuhan, dan kami percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Kita masih punya waktu sedikit. Kami mau ajak kita menggunakan waktu yang ada untuk berdoa. Ada 3 tahap doa yang kami mau lakukan. Yang pertama, bagi kita yang belum pernah menerima Yesus, malam ini ada kesempatan saudara boleh menerimanya dengan mengikuti doa kami. Asalkan saudara melakukannya dengan benar, kasih karunia Tuhan turun atas kita. Yang kedua, kami mau berdoa buat yang sakit dan berbeban berat. Yang ketiga, kita mau berdoa syafaat. Kita masuk pada yang pertama. Mari letakkan tanganmu satu di dadamu, ikuti doa kami. Tuhan Yesus, malam ini saya menerima firman Tuhan. Saya sadar saya orang berdosa yang akan binasa karena dosa pelanggaran yang saya lakukan. Tuhan Yesus, saya mau bertobat. Saya mau serahkan diri saya malam ini kepada Tuhan. Terimalah hidup saya. Ampunilah saya ya Tuhan. Saya membuka hati saya malam ini. Tuhan Yesus, masuklah dalam hati saya. Saya menerima dengan sadar malam ini, Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Saya percaya Tuhan Yesus, saya mau ikut Tuhan Yesus umur hidup saya. Dalam nama Yesus. Kalau saudara sakit, letakkan tanganmu satu pada bagian tubuhmu yang sakit. Contoh, kalau ginjalmu sakit, taruh tanganmu satu di ginjalmu, angkat tanganmu satu ke atas. Kalau jantungmu yang sakit, taruh satu, angkat tanganmu satu ke atas. Jangan lakukan kalau engkau tidak percaya, tapi lakukanlah kalau engkau percaya. Malam ini malam mujizat bagi kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, engkau melihat Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV yang meletakkan tangannya pada bagian tubuh mereka yang sakit. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Apapun penyakit mereka, kami percaya apa yang Tuhan Yesus katakan, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kami sudah disembuhkan. Kami terima apa yang Tuhan katakan, sudah selesai. Penyakit enyahlah engkau, tidak boleh kembali lagi. Dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kami mengalami kesembuhan. Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV, dilawat Tuhan, jadilah sembuh dalam nama Yesus. Kalau engkau punya beban, ada pergumulan, Yesus jawaban buat hidupmu. Yesus berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat. Tuhan berjanji memberikan kelegaan kepada kita. Letakkan kedua belah tanganmu di dadamu, kita berdoa. Ya Tuhan, engkau melihat Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV yang meletakkan kedua tangannya di dadanya karena persoalan yang berat. Hamba berdoa, kami percaya penebusan-Mu sempurna atas kami. Hamba berdoa, Engkau yang punya kuasa dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau berkata sudah selesai. Dosa kami, penyakit kami, pergumulan kami, beban kami, Engkau sudah angkat di kayu salib. Sebagai hamba Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan meratakan gunung, menimbun lembah, membuka pintu-pintu yang tertutup. Semua masalahmu aku mengorakkannya. Jalan buntu Tuhan rubah menjadi pintu gerbang. Aku berdoa terbuka jalan. Aku berdoa awan gelap berlalu, terang Tuhan bersaya. Terima mujizat pertolongan Tuhan dalam nama Yesus. Kami mau berdoa syafaat. Kami mau berdoa untuk Indonesia, dari Aceh sampai Papua, dari Sangihe sampai Kupang. Shalom Tuhan turun atas Indonesia. Diberkatilah penduduknya, mata pencarian penduduknya, dan pemerintahannya. Saya berdoa buat gereja Tuhan, biarlah gerejamu jadi suara bukan jadi gema. Gerejamu jadi mercusuar petunjuk jalan.
Kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan dari gereja manapun, persatukan ya Tuhan, biar boleh menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Lengkapi para hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Kami berdoa, oh Tuhan, buat kota kami Jakarta, Engkau berkati, jauhkan dari gempa bumi, malapetaka, tsunami, dari hal-hal yang buruk. Kami berdoa biar tsunami berakhir untuk negeri kami Indonesia. Yang kena semakin sedikit, bahkan tidak ada. Yang sembuh semakin banyak karena Tuhan yang punya kuasa. Terima kasih Tuhan. Berdoa buat Panorama Suryo Pranoto. Kami berdoa buat Panorama MGK, Tuhan memberkatinya. Kami berdoa, berkati Tuhan. Kami bersyukur dimanapun acara ini kami saksikan, baik di rumah, di jalan, di rumah sakit, di LP. Kami minta anugerah Tuhan, biar ada iman, pengharapan, dan kasih bekerja atas kami yang menyaksikan dan mendengarkannya. Kami kembalikan pujian kepada Tuhan dalam nama Yesus. Amin.